Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aisyah Teknikal dan Badan Mogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 7 Juli 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat melemah tapi di closing dengan bagus. Dan seperti biasa, nanti akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi. Dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Nah, buat teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sampai buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasi ya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat, seharian Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, bagi teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk publik, ini yang free ya, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bergabung ke yang CCS publik yang free, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti ada link Telegram, silahkan teman-teman bisa join Telegram cuan-cuan saham untuk yang publik, itu yang free. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup cuan-cuan saham untuk yang premium, ini bisa simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Nah, bedanya apa? Yang jelas yang premium akan lebih intensif daripada yang free, baik itu diskusi, stock pick dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang premium, bisa tinggal simak video di YouTube cuan-cuan saham. Pendaftaran grup premium cuan-cuan saham, simak videonya, simak semua infonya, lalu mengisi form yang ada di deskripsi. Ya, tinggal diisi formnya dan mendaftar. Kalau misalkan sudah submit, nanti akan segera di-invite. Semua info sudah tersedia di video ini. Jadi kalau pengen bergabung, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Seperti itu. Untuk sekarang juga grup cuan-cuan saham tidak per bulan ya. Kalau dulu kan kita bulan Januari, nanti akhir bulan pendaftaran untuk Februari dan seterusnya. Kalau sekarang membershipnya per 30 hari. Jadi teman-teman mau daftar kapanpun silahkan, bisa join kapanpun. Nah, tinggal daftar, lalu membershipnya adalah untuk 30 hari. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham premium, tinggal simak video yang ada di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik, kalau udah oke infonya, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke IHSG. Ini jujur li ya teman-teman ya, tadi tuh saya sudah record, saya sudah bikin konten 30 menitan lah, tapi ternyata nggak ke record, jadi ini ngulangin lagi. Jadi kayaknya ini bakal agak cepet-cepet ya, karena bukan cepet-cepet, karena saya tadi udah bikin terus bikin yang kedua kali gitu. Jadi ya itulah. Oke, kita bahas IHSG dulu. Ini view-nya masih sama. Yang jelas dia sideways atau ranging dari 6970 sampai 6750 ya. Setelah kemarin dia double top, breakdown, koreksi, pullback. Nah, ini kan dia punya low dan high. Nah, ini dia sedang menentukan arah, apakah jadi higher low higher high atau lower high lower low, seperti itu. Konfirmasinya ketika dia break 6970. Kalau dia break yang 6970, ada potensi IHSG bisa upside sampai 7000 bahkan 7100-an. Atau bahkan sampai 7200 bisa juga kalau 6975-nya berhasil breakout. Tapi kalau misalkan IHSG ternyata besok melemah, lalu dia jebol 6750, maka target penurunannya selanjutnya ada di sekitar 6540, seperti itu. Jadi ya biarkan dia menentukan arah. Kalau misalkan breakout higher high, ada penguatan lagi. Kalau misalkan jebol dia lower low, akan ada target penurunan. Untuk support sekarang di 6850. Kalau jebol ya selanjutnya ke 6750. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol, nextnya dia bisa uji 6970-an. Kalau dilihat dari momentum, dari moving average agak kurang enak sebenarnya. Dan kalau kita pakai foreign flow, IHSG pun juga asingnya masih konsisten keluar. Jadi ya cuman itu lagi-lagi biarkan market yang mau konfirmasi aja. Jebol bawah bagus, breakout atas. Jebol bawah jelek, breakout atas bagus. Tuh. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, gunakan area-area tadi. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita coba cek beberapa. Tadi itu saya yang pertama bahas BRPT. Ini ngulangin konten yang tadi aja ya. Kita bahas BRPT dulu. Oke, ini BRPT. Terakhir view-nya dia ada di area resist sideways besarnya. Jadi kalau kita pakai bigger view, monthly-nya BRPT, ini kan dia kan ada di area-area resist lah, sekitar 1500-1600an. Tapi sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita pakai monthly ini udah breakout loh IHSG, BRPT. Bahkan dia udah retest dan sudah reject. Jadi harusnya perjalanan jauh ini BRPT.
Kayak Pak PP mau masuk orang terkaya di dunia ini. Tadi saya barusan lihat konten di Instagram, beliau udah masuk 20 se-Asia. Kayak habis ini dunia ya bisa aja BRPT naik, nanti TPIA semua anak-anaknya IPO dan lain sebagainya. Oke, kita bahas BRPT bigger view. Dia sudah breakout dari monthly. Yang sini kan shadow ya, dia sudah lewat. Kalau kita pakai weekly tapi belum lewat ya. Di sini udah break. Ini kan ada shadow. Nah, ini masih di area tersebut seperti itu. Dan kalau kita pakai daily, artinya apa? Dari monthly dan weekly itu masih 50-50 ya, masih 50-50. Saya pun juga nggak berani bilang clear breakout karena yaitu masih ada shadow ini dan volumenya juga mengecil. Cuman ya ada harapan juga lah, karena kalau di monthly-nya juga udah bagus closingannya. Nah, kalau kita ke view kecil terakhir, BRPT di sini kan dia kan punya konsolidasi ya. Dia kemarin menyamping pada range 1600 sampai 1450 di sini. Setelah menguat, dia mulai menyamping. Terus berhasil breakout tapi nyungsep lagi dan sekarang sudah kembali menguat. Nah, kalau yang saya lihat ini TS sudah naik ya. Kalau teman-teman punya barang, sekarang TS-nya bisa taruh di bawah 1530 karena dia sudah membentuk higher low baru. Dan ada potensi saat ini BRPT membentuk sebuah uptrend channel ya, nih. Karena dia punya higher low. Yang sebelumnya same high, same low, same high, same low, higher high, higher low, dan dia akan membentuk sebuah higher high. Kalau target higher high-nya tinggal kita tarik Fibo dari atas sampai bawah itu di 1780 sampai 1825 seperti itu. Jadi ya itu untuk view kecil dari BRPT. Kalau dia break 1705 ya, itu ada target tadi. Tapi kalau misalkan dia nggak break, besok double top terus putar balik, itu juga bisa juga. Yang jelas untuk sekarang supportnya udah naik ke 1600 sampai 1525, itu supportnya. Sedangkan untuk resist ada di area 1700. Kalau kita lihat dari moving average memang masih oke ya, BRPT ini masih uptrend dan paling enak ngikutin pakai moving average saja saham uptrend kayak gini, nggak banyak drama. EMA 20 selama belum closing di bawah EMA 20 hold keras. Mungkin nggak dapat harga jual terbaik, tapi at least nggak kena false peak dari trailing stopnya seperti itu. Kita lihat transaksi hari ini juga big akumulasi ya, big. Dan kalau kita track ke belakang pun juga bandarmologinya masih oke. BRPT dari foreign flow-nya so-so. Jadi ya ikuti bandarmologi aja seperti itu. Dan yang penting sama selalu hasil resiko aja. Itu untuk BRPT. Tadi habis BRPT saya bahas BBRI. Nih kejar target nih jadinya. Nah, BBRI kita bahas big view. Yang pertama, dia punya downtrend channel ya. High, low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini belum tahu apakah dia mau lower low atau higher low, semua masih bisa terjadi. Seperti itu. Ini ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low dan lain sebagainya. Dan kalau memang si BBRI ini mau lower low, itu masih sangat possible karena dia punya downtrend channel. Misalkan dia jebol 3360, maka targetnya di 3000 bahkan sampai 2800. Itu kalau 3360-nya jebol, maka dia melanjutkan downtrend dan membentuk lower low. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol gimana? Ya bisa aja dia masuk ke same low ya, setelah downtrend jadi sideways. Same low, same high, same low, same high, artinya penurunannya sampai 3360. Itu kalau mau same low. Nah, tapi kalau misalkan dia mau higher low, saat ini dia sudah masuk area pullback di Fibo 0,618 sampai Fibonacci 0,786 di 3740 sampai 3570. Dan itu sudah area yang cukup bagus juga sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan dia sudah cukup penyamping dan tadi pun juga mulai banyak yang beli. Kalau saya ngikutin di running trade ya, yang beli gajah-gajah lah yang jelas BRI ini. Cuman saat ini belum ada konfirmasi, dia masih menyamping ya dari range 3850 sampai range 3650. Itu masih perlu konfirmasi. Kalau misalkan dia jebol bawah ya dia akan melanjutkan lagi. Tapi kalau misalkan dia reversal breakout atas akan ada short term reversal. Ini sudah masuk ke setup buy on weakness ya. Selama nggak jebol yang 3650 ada potensi BBRI reversal. Tapi ya biarkan dia konfirmasi dulu, sesuaikan dengan style masing-masing. Untuk target misalkan 3850 nya breakout, maka saya rasa bisa ke sekitar 4000-an seperti itu. Cuman ya biarkan dia menentukan arah dulu aja. Intinya ini masih spec buy lah di area support, sudah ada candle perlawanan. Nah, tinggal kita ikut entry kalau pengen ikut entry dan batasi resiko kalau misalkan dia membentuk lower low lagi, karena artinya dia masih melanjutkan downtrend. Tapi kalau dia berhasil konfirmasi breakout, hold karena dia ada pembalikan arah. Kita lihat transaksinya untuk BBRI hari ini terjadi big akumulasi ya, big. Dan dari bandarmologi masih belum terlihat bagus. At least dia sudah tidak dijualin lagi. Jadi ya dijualin, ini mulai menyamping. Tapi kalau misalkan dari foreign flow agak cukup mengenaskan. Ya, itulah seperti itu. Ikuti area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu
Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan. Tadi habis BBRI saya itu bahas Toba ya. Ini salah satu stock pick di cuan-cuan saham juga ya. Kemarin yang sudah hit plannya tuh. Kita bahas Toba, di mana sebelumnya dia bottom di 266 naik sampai 925. Dia bikin continuation di sini ya. Continuation dan bahkan sudah kena targetnya juga di 785. Nah, satu hal yang bagus, Toba itu bikin higher high. Di sini kan dia kan low, high, higher low, higher high. Maka dia dalam pergerakan uptrend dan kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya. Kita balik dari atas ke bawah dan target higher high-nya adalah 1075 sampai 1360. Seperti itu. Apakah bisa ke sana? Bisa. Apakah bisa nggak ke sana? Bisa juga, semua bisa terjadi di bursa. Yang jelas ini, kalau misalkan nanti Toba breakout 955, maka next targetnya di 1070 sampai 1360. Itu dari swing low, swing high besarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga dia punya swing low dan ini menuju swing high. Dan kalau misalkan dia higher high alias breakout 955, maka tak ada target higher high juga. Dari 955 kita tarik ke bawah 710 dan ini adalah beberapa resist dari Toba. Ya. Tuh. Dan higher high-nya pun juga sama. Kalau 955-nya di breakout, maka targetnya 1070 sampai 1145. Pas dengan higher high yang tadi. Dan ini saya rasa kebetulan karena juga Fibonacci itu ada rasio hitungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Pertanyaannya tinggal apakah dia berhasil breakout 955, biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas kalau dia break 955, target upside-nya masih lumayan bagus. Nah, kalau kita lihat di intraday, ini pun juga ada potensi dia mau bikin continuation ya. Tadi saya lihatnya di 1 jam. Tuh. Ya agak opini sih ini sih. Memang posisi itu menentukan opini ya. Kalau di sini saya lihatnya continuation ya, bullish penan. Nah, dia higher low, higher low, higher low, higher low, lower high, lower high, lower high, lower high. Jadinya penan. Tuh. Di sini dia double bottom, bottom 1, bottom 2, breakout continuation. Yang jelas kalau dia besok break 865, maka target selanjutnya di 955. Break 955 baru lanjut ke yang tadi. Tapi kalau misalkan besok dia jebol area 800, maka ada potensi dia bisa kembali ke 770. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Sesuaikan porsi dan juga posisi masing-masing. Nah, by transaksi Toba hari ini big distribusi ya, mulai jualan ya 2 hari terakhir ini. Kemarin dan sekarang ini mulai jualan. Dan apakah masih bisa naik? Tetap masih bisa juga. Intinya itu, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk Toba. Tadi habis Toba itu saya bahas apa tadi ya? Toba 100 ya, MDKA, Adaro. Oh, tadi saya bahas ADI. Inco, United Tractor, MP, Alfamart, Dewa, PKSL, SSIA. Tadi itu intinya saya bahas ADI, Japfa, sama PNBN. Ya, kita bahas ADI-nya dulu. Udah bikin konten panjang-panjang, baru mau saya stop screen record gitu. Aduh, ya ampun, nggak ke-record dong, ngulangi lagi dari awal. Oke, kita bahas ADI, dimana hari ini dia turun 0,71%. Candlenya nggak terlalu solid. Dan kalau kita lihat bigger view, ADI setelah IPO naik sampai 11.000, turun sampai 5.500, membentuk downtrend channel. Low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Lower high. Nah, satu hal yang bagus, dia mulai keluar dari downtrend channel ya. Di sini dia punya downtrend channel, dia keluar dan dia mulai masuk ke structure sideways. Same low, same high, same low. Dan kalau asumsinya dia adalah sideways, maka dia ada potensi ke 7.900 menuju ke same high-nya. Seperti itu. Dan ADI ini saya rasa oke selama dia nggak jebol yang 6.600. Kita udah pakai patokan sideways ya. Berarti itu. Kalau misalkan dia jebol 6.600 itu kurang bagus. Kalau dia breakout yang 8.000, dia bakalan cakep karena punya reversal. Yang sebelumnya downtrend jadi sideways jadi uptrend. Itu kalau dia breakout yang 8.000. Tapi kalau dia jebol 6.600, dia bisa lanjut ke lower low-nya di 5.650. Nah, untuk support sekarang kalau dari price action sih, saya ini nggak pengen beropini sih. Cuman kayak saya rasa arahnya udah ke atas untuk ADI ini. Karena di sini juga ada bullish divergence seperti itu. Untuk support 1 sekarang di 6850, support 2-nya di 6700.
ya. Selama nggak jebol yang 6.700 masih oke. Tapi kalau jebol 6.700 harap batasi resiko. Sedangkan untuk resist ini terdekat di 7.250, habis itu di 7.450, terus di 8.000. Atau simpelnya kita tarik Fibonacci aja dari atas ke bawah untuk cari resist dari ADI ini, ya. Nih, untuk terdekat di 7150, 73, 7450, 77, 8000. Dan kalau dia break yang 8000 baru saya rasa cakep, karena bahkan dia punya higher low dan juga higher high pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, akumulasinya bagus ya hari ini. Big. Ini juga mulai ada yang ngumpulin barang lah. Seperti itu. Divergennya juga sudah muncul untuk si ADI ini. Ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Satu hal yang menarik yang tadi saya lihat ya, foreign flow-nya sangat konsisten akumulasi. Tapi memang harganya belum bergerak, yaitu antara harga ditahan, kalau enggak ya asingnya nggak relevan di ADI. Seperti itu. Saya sih berharapnya yang pertama ya, harga ditahan sebelum dia meledak. Seperti itu. Yang jelas asingnya cakep ADI ini. Kalau mau dieksekusi bisa ikuti plan tadi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk ADI kita lanjutkan. Tadi habis ADI saya bahas Java, terus PNBN. Oke, kita bahas Java, di mana hari ini dia naik 1,69%. Candlenya bagus secara buyer, cuman dia masih belum ada konfirmasi. Terakhir Java dia punya structure uptrend ya, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya sampai kemarin puncak di 2200. Mulai sideways, same high, same low, same high, same low, lower high, lower low, jebol area support di 1850 dan patah uptrendnya juga. Terus habis itu dia turun, koreksi, lower high, lower low, sampai kemarin di area 1400. Area 1400 adalah support dari Java pada bulan Oktober 2024. Maka ketika menyentuh area tersebut, dia ada rebound lagi dan berpotensi untuk saat ini membentuk yang namanya double bottom, di mana ini bottom 1, lalu ini bottom 2-nya. Nah, Java ini bakal cakep kalau dia breakout 1515, karena itu konfirmasinya di sana. Dia jadi double bottomnya kalau dia breakout 1515 dengan target kenaikan di 1630 kalau 1515-nya breakout. Tapi kalau misalkan dia jebol 1420, maka dia masih akan melanjutkan penurunan. Seperti itu. Untuk support sekarang 1450 sampai 1420, sedangkan untuk resist itu di area 1515. Kalau yang jebol bawah dia lanjut koreksi, kalau breakout atas dia dari reversal menuju ke 1620. Itu resist yang terdekat setelah breakout. Kalau kita lihat dari transaksinya, ini masih konsisten distribusi ya. Kalau dari foreign flow-nya, kalau kita dari Bandarmologia juga belum ada akumulasi. Hari ini pun juga masih cenderung distribusi. Ya, lebih ke apa namanya, technical rebound lah, DCB, karena udah masuk area support. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk Java, terakhir kita bahas PNBN ya. Nih, saya bikin konten 2 kali ini. Padahal yang tadi saya udah bikin pelan-pelan dan lain sebagainya. Cuman ya itulah, market berkata lain. Oke, PNBN ini kita ke big view dulu. Kalau hari ini dia naik, hari ini PNBN naik 0,87%. Kita kalau ke bigger view-nya PNBN, dia ini uptrend channel ya. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Terakhir dia puncak di 2400, koreksi sampai 1000, naik lagi sampai 2030, koreksi lagi sampai 1080. By view sebenarnya dia udah masuk ke area support, dan apakah akan rebound saya pun juga belum tahu. Nah, ke view yang lebih kecil, misalkan kita pakai ke weekly ya untuk PNBN, nih dia mulai menyamping juga. Dan kalau dari sifatnya sih PNBN ini nyamping dulu ya, nyamping dulu, ini bahkan berminggu-minggu, baru kalau dia mau naik ada breakout. Dan kalau kita lihat beritanya kan juga mulai, berita kurang bagusnya mulai keluar ya, akuisisinya nggak jadi dan lain sebagainya. Cuman kalau di reverse psikologis ya itu malah bagus. Ketika berita jelek itu malah ada potensi harga saham mau naik, karena intinya ya Bandar butuh barang lah, seperti itu. Nah, kalau kita ke view kecilnya, ke view daily ya, kalau kita track ke belakang memang ketika dia sideways panjang sampai akhirnya breakout baru naik. Tapi kalau saat ini dia sudah masuk area support. Nah, at least dia sudah tidak membuat lower low lagi ya. Di sini dia low, lower high, lower low terakhir. Di sini dia sudah ada reversal, higher low, higher high. Dan di sini dia bikin higher low ya, yang sebelumnya di 1090 naik ke 1120, naik lagi ke 1140. Artinya kan higher low, higher low, higher low. Tapi masalahnya atasnya masih same high, 1200, 1200 juga. Artinya apa?
ada potensi dia mau bikin yang namanya ascending triangle 1, 2, 3. Yang jelas untuk saat ini PNBN baru bakal oke kalau dia break 1225. Mungkin targetnya bisa sekitar 1300-an, itu bisa juga ke yang area sebelumnya support seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 1100, maka itu last defense-nya dan masih akan melanjutkan penurunan. Intinya itu dia sudah mulai masuk area kuat, tapi masih biarkan dia menyamping dulu aja. Kalau memanfaatkan momentum pendek, bisa pakai setup yang ascending triangle. Tapi kalau masih ada opsi saham lain sih, pilih saham lain aja. Seperti itu. Ini lebih ke view-nya. Dia sudah mulai masuk area kuat lah, seperti itu. Ya, mungkin bisa mulai dipantau kalau pengen entry atau averaging down ya. Tapi ya perlu strategi juga, jangan sampai malah nyangkut lebih banyak. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya, hari ini netral. Kalau kita track ke belakang, bandarmologinya juga cenderung distribusi. Buy foreign flow pun juga tidak ada yang signifikan. Full price action aja ini, selama nggak jebol 1100 oke. Tapi kalau jebol ya batasi resiko. Tapi kalau dia break yang 1230 ada potensi penguatan upside sampai ke 1275 bahkan 1350 seperti itu. Ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi. Oke. Itu dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang free, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Jangan lupa support terus channel saham dan like, comment, subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.